warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Manajemen Isu Krisis dan Reputasi R03 ingin mempresentasikan dari hasil analisis studi kasus isu dan krisis pada perusahaan dalam dan luar negeri. Sebelum itu, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Lulu Fadilah Husna. Nama saya Devina Rifdan Balika Syahira. Nama saya Fani Fadila Margun. Nama saya Nixon Aratua. Perkenalkan, nama saya Doni Yuda Kusuma. Perkenalkan, nama saya Fadlatung Pambudi. Nama saya Abisal Hanidayatullah. Analisa yang pertama adalah pada perusahaan PT Alpen Food Industry atau perusahaan dalam negeri. Dan analisa studi kasus ini dilakukan melalui beberapa fase yang terdiri dari beberapa step. Fase pertama adalah formative research yang terdiri dari step pertama yaitu analisa situasi. Pada step ini, perusahaan melakukan analisa situasi yang mempertimbangkan besarnya peluang serta pengaruh atau rintangan yang akan dihadapi. Kemudian perusahaan juga melibatkan seluruh pihak perusahaan untuk berdiskusi dan pengambilan keputusan. Step kedua adalah analisa organisasi. Analisa organisasi ini dilakukan untuk menganalisa lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan, seperti kinerja dan juga sumber daya. Dikarenakan krisis yang terjadi melibatkan hal tersebut, sehingga PT Alpen Food Industry berhasil menganalisa organisasi dan mendapatkan hasil bahwa kinerja serta sumber daya pada perusahaan tersebut sangat kurang dan rendah. Oleh karena itu, PT Alpen Food Industry diharuskan untuk menyusun program yang mampu mengembalikan kepercayaan karyawan kepada perusahaan. Kemudian PT Alpen Food Industry ini juga harus menganalisa mengenai apa yang akan dilakukan perusahaan dan juga kompetitor mengenai krisis yang dialami. Step selanjutnya adalah step 3 atau analisa publik. Analisa publik dilakukan untuk mencari tahu mengenai situasi terkini perusahaan di mata publik melalui media-media sosial. Hal ini dilakukan karena krisis yang pertama kali terjadi viral dan dibicarakan melalui media sosial Twitter, sehingga perusahaan harus mencari tahu lebih dalam dan juga nilai apa yang akan mempengaruhi publik. Setelah semua analisa dilakukan, barulah perusahaan dapat menyusun program yang dapat digunakan untuk menanggulangi krisis tersebut. Setelah berhasil melewati fase pertama, perusahaan akan masuk kepada fase kedua yaitu strategi, yang dimana fase ini memiliki beberapa step, seperti step 4 untuk menentukan sasaran dan juga tujuan. Setelah menemukan rumusan masalah, perusahaan kemudian menentukan sasaran atau targetnya serta tujuan daripada program yang hendak disusun. Sasaran pada krisis ini adalah publik dan juga seluruh karyawan PT Alpen Food Industry, sedangkan tujuannya adalah untuk meluruskan dan juga menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pihak yang terlibat. Selanjutnya memasuki step 5 atau formulasi aksi dan respon. Setelah menetapkan sasaran dan tujuan dan juga melakukan analisa, perusahaan akan menyusun dan juga memberikan respon terhadap krisis tersebut melalui perencanaan komunikasi. Dalam hal ini, perusahaan memilih metode proaktif karena membutuhkan identifikasi masalah terlebih dahulu agar tidak menyebabkan konflik yang berkelanjutan. Pada step 6 yakni memilih komunikasi yang efektif. Dalam hal ini, PT Alpen Food Industry lebih memilih menggunakan komunikasi yang tidak terlalu halus dan penyampaian yang kurang ketika membantah isu secara tegas di hadapan media. Kemudian komunikasi efektif lainnya adalah dengan cara membuka meja diskusi atau mediasi meskipun saat itu tidak terlalu efektif karena komunikasi dua arah tidak terjadi. Nah, selanjutnya ada fase 3 yakni taktik. Pada step 7 yakni pemilihan taktik komunikasi. Di sini PT Alpen Food Industry memilih interpersonal communication, media organisasi, dan news media sebagai pemilihan taktik komunikasinya untuk menjelaskan kepada publik terkait hal-hal yang secara terus-menerus menyerang perusahaan. Kemudian ada step 8 yakni implementasi rencana dan strategi. Di sini PT Alpen Food Industry tidak hanya menggunakan taktik komunikasi interpersonal saja, tetapi juga menggunakan strategi lain dengan melibatkan media agar menjangkau audiensnya sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi serta situasi yang terjadi di perusahaan. Kemudian pada fase keempat yakni evaluation research, yakni pada step 5 formulasi aksi dan respon, PT Alpen telah menyusun dan memberikan respon terhadap krisis tersebut melalui perencanaan komunikasi. Dalam hal ini, PT Alpen Food Industry memilih metode proaktif karena membutuhkan identifikasi masalah terlebih dahulu agar tidak menyebabkan
konflik yang berkelanjutan. Meskipun hal ini memunculkan peluang kontra yang sangat besar di hadap publik, karena sejak awal PT Alpen Industri ini tidak meresponsif atau reaktif dan terkesan menghindari publik. Kemudian, analisa penggunaan media relation. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh kelompok kami, ketika krisis terjadi, PT Alpen Food Industry ini dalam melakukan media relation bisa dikatakan kurang maksimal karena tidak mampu memberhentikan atau menghadang berita negatif yang berkaitan dengan perusahaan. Akan tetapi PT Alpen Food Industry tetap melakukan media relation dan memanfaatkan media untuk melakukan publikasi pernyataan terkait isu di hadapan media. Selain itu, PT Alpen juga memanfaatkan media relation untuk memberitahukan bahwa mereka telah melakukan mediasi dengan pihak terkait dan akan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pihak buruh. Nah, pemanfaatan media relation yang optimal dilakukan pasca krisis untuk mengembalikan dan membangun kembali citra serta reputasi perusahaan seperti adanya rilis mengenai kegiatan CSR atau award yang mereka dapatkan. Poin 2, analisa pada Uber teknologi INC. Pada fase pertama yaitu formative research terdapat beberapa step. Step pertama yaitu analisa situasi. Pada step ini Uber menganalisa permasalahan dengan cepat dan tanggap serta pada akhirnya menemukan bahwa isu dan krisis berawalkan dari sebuah blog mantan karyawan Uber yaitu Susan Fowler. Dalam blognya mendeskripsikan budaya seksi, pelecehan seksual, dan diskriminatif di dalam tubuh Uber. Setidaknya ada 215 kasus yang dilaporkan. Lalu step kedua yaitu analisa organisasi. Uber menganalisa faktor-faktor internal karena dalam hal ini tuntutan diajukan kepada perusahaan dan disebabkan oleh sebagian driver Uber yang bertindak semena-mena. Selain itu, Uber juga menganalisa apakah hal ini akan mempengaruhi kinerja karyawan lainnya. Lalu step 3 yaitu analisa publik. Dalam hal ini, perusahaan menganalisa bagaimana reaksi publik atas isu yang beredar mengenai Uber pada media massa dan juga media sosial. Didapati bahwa reaksi dan tanggapan publik atas permasalahan ini sangat negatif dan mendukung banyaknya korban dan meminta keadilan atas seluruh karyawan dan korban pelecehan, diskriminasi, dan kebocoran. Pada fase kedua yaitu strategi. Dalam step 4 yaitu menetapkan sasaran dan tujuan. Setelah menemukan rumusan masalah, Uber kemudian menentukan sasaran atau target dan tujuan dari program yang hendak disusun. Sasaran pada krisis ini adalah untuk publik dan seluruh karyawan Uber untuk mengajukan tuntutan yang terkena dampak. Lalu ada step 5, formula aksi dan respon. Setelah menetapkan sasaran dan tujuan agar lebih berfokus dan terukur, Uber akhirnya menyusun dan memberikan respon terhadap krisis tersebut melalui perencanaan komunikasi. Lalu ada step 6 yaitu memilih komunikasi efektif. Dalam step memilih komunikasi efektif, Uber melakukan komunikasi kepada publik dengan mengirim surat permohonan maaf secara resmi melalui media online dan press release. 2. Analisa pada Uber teknologi INC. Fase 3 taktik. Step 7 pemilihan taktik komunikasi. Setelah membuat perencanaan strategi, langkah selanjutnya ialah pemilihan taktik komunikasi yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi isu atau krisis. Pada fase ini, Uber telah menentukan beberapa taktik komunikasi efektif yang digunakan. Dalam hal ini, Uber memilih interpersonal communication, media organisasi, news media, dan media sosial sebagai pemilihan taktik komunikasi. Step 8, implementasi rencana dan strategis. Selanjutnya, dengan perencanaan strategi dan taktik komunikasi yang telah direncanakan, tentu perlu bagi perusahaan untuk mengukur biaya pengeluaran yang akan digunakan secara tepat agar tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud. Dalam hal ini, Uber tidak hanya mengandalkan taktik komunikasi interpersonal saja, tetapi menggunakan strategi lain yang melibatkan media agar dapat menjangkau audiensnya sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi dan situasi perusahaan. Fase 4, evaluation research. Step 9, evaluasi perencanaan strategi. Setelah melewati serangkaian perencanaan yang sudah ditetapkan, perlu pengukuran efektivitas dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Uber memanfaatkan media untuk meminta maaf atas hal-hal merugikan berbagai pihak, namun masih menuai respon negatif hingga menjadi isu terbaru membuat strategi yang digunakan masih belum tepat. Melihat hal tersebut, Uber perlu melakukan pendekatan baru dan meninjau ulang strategi yang telah dilakukan sebelumnya guna mengembalikan citra dan reputasi perusahaan serta memperbaiki manajemen perusahaan. B. Analisa penggunaan media relation. Berdasarkan analisa, ketika krisis terjadi, Uber Technologies INC berusaha untuk memaksimalkan media relation dalam upaya meminimalkan berita bertone negatif bagi perusahaan, karena jika tidak, perusahaan akan mengalami kerugian yang besar. Upaya tersebut adalah dengan merilis press release dan sanggahan melalui website resmi dan media massa online. Namun upaya tersebut sia-sia karena berita dengan nuansa negatif terus
menerus bermunculan dan banyaknya isu yang diincarkan oleh Uber Technologies INC ini membuat media dan publik tidak dapat menutup mata, sehingga sulit untuk mengendalikan opini publik yang menguntungkan perusahaan. Hingga saat ini, Uber Technologies INC masih sulit dan berusaha untuk mengembalikan citra dan menyelesaikan masalah melalui berbagai strategi baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen isu krisis PT Alibaba Group. Di fase yang pertama, analisa yang dilakukan oleh PT Alibaba Group pada tahap awal dengan melakukan pengecekan CCTV yang diperoleh dari pihak hotel dan menerima terlebih dahulu laporan dari korban. Selanjutnya, Alibaba Group ini melakukan analisis secara organisasi, baik itu internal maupun eksternal. Adanya krisis yang melibatkan karyawan, perusahaan harus membuat organisasi menganalisa organisasi khususnya pada kinerja dan sumber daya yang ada. Setelah itu, Alibaba Group juga melakukan analisa publik melalui media sosial karena korban ini melaporkan tindakan tersebut melalui media sosial. Dan untuk fase yang kedua, yaitu pihak perusahaan Alibaba telah menentukan sasaran dan tujuan mereka melalui program yang akan disusun nantinya. Hanya saja Alibaba Group ini sudah membuat kebijakan bahwa akan menindak tegas oknum tersebut dan akan membuat peraturan yang lebih ketat ke depannya. Setelah itu, PT Alibaba Group dalam kasus ini dikatakan cukup lambat karena responnya. Jadi korban ini melapor ke media online. Kemudian melihat kejadian sebelumnya di mana pihak Alibaba hanya membisu dan tidak menindaklanjuti korban, kali ini Alibaba Group dengan strateginya yaitu melakukan komunikasi secara efektif dan secara keseluruhan. Alibaba Group melakukan komunikasi internal dan eksternal sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki reputasi perusahaan dan menciptakan tempat kerja yang aman bagi semua pekerjanya. Pada step taktik yang merupakan lanjutan dari strategi, Alibaba Group melakukan berbagai kategori taktik seperti interpersonal communication, media organisasi, dan news media. Dalam hal ini, interpersonal communication yang dilakukan oleh Alibaba Group untuk mendapatkan berbagai keterangan untuk mengetahui segala informasi yang dibutuhkannya ke depannya. Pada taktik media organisasi perusahaan tersebut membuat peraturan baru kepada seluruh anggota organisasi agar merasa aman dan nyaman kembali. Pada taktik news media, perusahaan menggunakan web perusahaan untuk menjelaskan kepada publik terkait kelanjutan kasus tersebut. Nah, lalu di sini ada step 8, implementasi perencanaan strategis. Dalam perencanaan implementasi strategis, Alibaba Group mengambil tindakan sesuai dengan yang diinginkan korban, yakni dengan melakukan pemecatan pelaku, pelecehan, dan membuat peraturan tegas bagi anggota organisasi. Berdasarkan analisa yang dilakukan, Alibaba Group tidak melakukan media relation dengan baik, karena berdasarkan analisa, didapati begitu banyak berita yang dipublikasikan oleh media mengenai Alibaba Group berton negatif. Hal ini disebabkan karena bocornya dokumen di media sosial, Weibo, yang membuat publik kaget dan kontra dengan hal tersebut. Krisis terparah dengan respon Alibaba Group yang sangat lamban dan dalam menanggapi dalam proses isu tersebut, hingga media di negeri Tiongkok mengkritisi keterlambatan Alibaba Group dalam menangani permasalahan tersebut. Kesimpulannya adalah, suatu isu mampu menimbulkan kondisi krisis pada organisasi atau perusahaan. Ketika krisis terjadi, perusahaan harus mampu menangani melalui berbagai usaha dan upaya dalam bentuk strategi. Salah satunya adalah dengan melakukan media relation. Perusahaan harus memulai menyadari pentingnya menjalin hubungan baik dengan media, entah keperluan meningkatkan citra atau reputasi, sampai menangani masalah isu yang merugikan banyak pihak. Suatu perusahaan wajib transparan dengan masyarakat sebagai stakeholder, karena ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, maka akan sulit bagi perusahaan untuk kembali bangkit dan mendapatkan kepercayaan untuk kembali. Meskipun melakukan berbagai kegiatan media relation, nyatanya tidak semua hal tersebut akan membantu sepenuhnya, namun setidaknya hal ini akan mengurangi dampak dan mempermudah perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan pihak atau korban terlibat. Sekian video presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.